Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kalam Gema, ya, sahabat Gema yang pada hari ini hadir, kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Semoga tidak letih-letihnya ya. Semoga tidak bosan-bosannya kita dalam menuntut ilmu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Insyaallah kita akan mendengarkan dan belajar bersama Ustaz Unang Setiana, salah satu musyrif Gema, yang nanti kita akan mempelajari tahsin serta tafsir. Masya Allah, nggak hanya tafsir yang di flyer itu tafsir, tapi kita tambahkan ke tahsinnya. Jadi untuk para peserta siapkan juga ya bacaannya yang nanti akan ditalakikan oleh Ustaz Unang dan dibacakan. Harus cepat-cepat nanti ya, jangan sampai terlambat karena banyak nanti yang mau baca. Saya udah benar belum nih Ustaz gitu ya. Tahsin bacaan, Masya Allah. Nanti insya Allah surah An-Naba ayat 1 sampai 10 tahsin berserta tafsirnya. Baik sahabat kalam Gema yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai agenda kita berikutnya, marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan dari acara kita ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Qadir Kelsaba Al-Hafidh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Qadir yang telah membacakan kalam indah, kalam ilahi. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut untuk sesi berikutnya ya, sambil menunggu persiapan Ustaz Unang yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu ya program-program
Kalam Gema yang insya Allah setiap pekannya, setiap Ahad pagi itu akan ada terus ya, senantiasa dengan berganti-gantian pengisinya. Di setiap pekan kedua nanti ada podcast tematik, kemudian pekan ketiga podcast tematik nanti yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Qadir ya. Kemudian ruqyah syar'iyyah, kajian kitab Wiqayatul Insan insyaallah setiap pekan ketiga bersama saya sendiri. Kemudian di pekan keempat seperti saat ini, pekan keempat setiap bulannya tahsin dan tafsir Al-Quran juz 30 yang dipimpin oleh Ustaz Unang Setiana. Dan di setiap Ahad pertama ya, pekan pertama insya Allah akan diisi oleh Ustadz kabir ya, Ustadz besar, Ustadz kondang ya, insya Allah dai kondang ya, yang sudah kita tidak ragukan lagi sisi keilmuannya ya. Dan insya Allah setiap pekannya itu kita isi dengan kajian-kajian ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi silahkan yang sudah ada di rumah, yang memiliki kitab ini di rumah bisa dibuka. Bagi yang belum, ya, jangan lupa dicatat-catatnya. Kemudian saya memperkenalkan dulu Ustadz kita, Ustadz Unang Setiana. Beliau yakni lulusan dari SMA N1 Kota Sukabumi 2009-2012. Dan periode 2012-2014 lulusan dari Ma'had Ali Ar-Rayah Dirasatil Islamiyah. 2014 sampai 2016 lulusan dari Ma'had Ulil Albab Dirasah Islamiyah. Kemudian 2014-2018 S1 Sarjana UIK Bogor, jurusan dakwah. Kemudian 2001 S2 UIK sampai sekarang, 2020 sampai sekarang di UIK yang ilmu Al-Quran dan tafsir, serta yang sekarang adalah ekonomi syariah. S2 tahun 2020 adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, 2021-nya ekonomi syariah. Masya Allah. Beliau adalah salah satu musyrif Gema. Kemudian yang masih sekarang adalah mahasiswa Pasca Sarjana UIK Bogor dan mahasiswa Pasca Sarjana IIKI Jakarta. Insya Allah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang agar bisa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, tidak panjang kalam, kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Unang Setiana, alaihi ayatafadzal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz Abdul Muhid yang telah memberikan waktunya. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita sama-sama sharing dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, majelis Zoomiyah ya, majelis Zoom. Pada hari ini walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, secara langsung gitu akan, tapi mudah-mudahan keberkahan daripada majelis ini tidak mengurangi keberkahannya gitu ya. Dan tentunya ya kita jadikan gitu ya, momen seperti ini adalah momen kita untuk
menuntut ilmu yang banyak gitu ya. Karena wasilah ataupun tempat kita untuk menuntut ilmu sangat-sangat banyak gitu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat beliau, dan kita merindukan perjumpaan dengan beliau gitu ya. Bahkan jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 abad gitu ya. Maka akan tapi kita tidak melunturkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan implementasi kita mempelajari kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah wa jamaah Zumiyah, ya, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan berbagi sharing gitu ya, yaitu tentang tafsir juz 30 ya. Di mana salah satu marahil ataupun tahapan kita dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, yang pertama adalah kita mempelajari secara tajwidnya ya, secara tajwidnya, tahsinnya kita pelajari. Kemudian setelah itu kita coba hafalkan gitu ya. Setelah kita hafalkan, maka kita tadabburi. Ya, salah satu untuk wasilah mentadaburi, jalan kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mempelajari tafsir Al-Qur'an. Karena ya diri kita pribadi gitu ya. Tentunya gitu ya. Apalagi kita bukan Arabi gitu ya, tapi kita ajami, orang ajam gitu ya. Maka kita belajar yaitu dari penafsiran para ulama terdahulu yang luar biasa keilmuannya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai ke penafsiran ya, tadi kita coba tahapan pertama adalah kita mempelajari tahsinnya gitu ya. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan baik? Karena tentunya ketika kita mempelajari tafsir gitu ya, maka salah satunya adalah dengan kita tahsinul Qur'an, dengan tahsinnya kita baca tahsinnya. Karena dengan tahsin tersebut kita akan paham gitu ya. Bahkan kalau misalkan salah penafsirannya atau salah pembacaan ayatnya, maka akan mempengaruhi daripada makna Al-Qur'an. Nah, untuk ikhwah fillah rahimakumullah semuanya, ikhwan akhwat, jamaah semuanya, silakan dibuka, dipersiapkan Al-Qur'annya di surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Insyaallah saya akan coba contohkan gitu ya bacaannya. Kemudian nanti bisa open mic gitu ya. Satu misalkan kalau yang mau baca silakan nanti raise hand gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-laila libasa. Ini ayat 1 sampai 10. Ya, yang pertama amma yatasaalun, huruf ain. Maka diidharkan, dijelaskan ya. Ain itu berada di makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan kita. Gitu ya. Kemudian tidak boleh ke hidung ya, jangan ya, nggak boleh ke hidung. Tapi jelas a. Ketika fathah tempatnya ada al-jawf ataupun rongga. A jelas. Am, kemudian ada tasdid mim. Ghunnah dibaca ditahan selama 2 harokat. Am. Kemudian salah satu kesalahan ya ketika ada huruf tasdid di setelahnya itu kadang ada isba' ataupun penambahan harokat. Am, ainnya tambah am, harusnya langsung am ya. Contoh ihdinas misalkan ada ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdina harusnya ihdina. Di sini pun sama
Amma yatasaalun. Kemudian yatasa panjang. Di situ panjang 5 harokat. Yatasaalun dinamakan dengan mad wajib muttasil. Di situ mad wajib muttasil. Karena apa? Di situ dalam satu kata muttasil ya, bersambung. Amma yatasaalun. Baik. Silakan ikhwah, ada yang mau coba baca? Dipersilahkan. Ya, jangan malu-malu ya, kita sama-sama belajar. Ada yang mau baca? Silakan angkat tangannya. Dibuka mic-nya ya. Tonton. Jangan takut disalahkan gitu ya. Nah, ini kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Hadirun jami'an. Silakan. Ada yang mau baca? Nah, Mujahidin, tafadhol. Ya, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Mujahidin ya. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Mumtaz. Fathah dibuka lagi. Amma, ma tipis. Amma yatasa, jadi yatasa dibuka. Sekali lagi. Sekali lagi Ustaz ya. Nah, tafadhol. Bismillah. Amma yatasaalun. Nah, kata mumtaz. Nah, jadi fathah itu dibuka. Namanya fathatun dibuka, fathah. Ya, jadi bacanya tipis. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Anin naba'il azim. Ain sama ya. Anin naba'il. Kemudian ada tasdid nun, tadi ada tasdid mim, kemudian tasdid nun. Dibaca gunnah sama. Anin naba'il azim. Azim. Kemudian huruf wa. Nah, kesalahan yang sering terjadi di huruf wa adalah dengan menyebutnya dengan zo, ya. Yang pertama adalah huruf-huruf tebal dibaca dimonyongkan. Zo, ho, misalkan ya, ho, nah itu tidak boleh. Tapi dibuka, ya, tidak boleh dimonyongkan. Huruf-huruf tebal tidak boleh dimonyongkan. Karena yang boleh dimonyongkan itu hanya huruf waw saja dan berharokat dhammah. Ya, selainnya tidak boleh kita dimonyongkan. Ya, anin tahan gunnahnya, anin naba'il, il tipis, naba'il, azim, zi, ya. Kemudian tidak boleh dibaca zim, pakai ada z-nya gitu ya. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di kita. Terutama misalkan astagfirullahalazim, ya. Azim pakai zai. Nah, itu tidak boleh. Pakai dha. Jadi lidah kita sedikit keluarkan. Dha, ya. Azim, zim. Jadi kan zim. Nah, itu boleh. Anin naba'il azim. Ya, tersebut tebal. Baik. Silakan peserta berikutnya yang ingin baca. Akhwat, silakan. Ada yang ingin baca? Nah, tadi ada tangan siapa? Erli, Ibu Erli atau Mbak Erli? Iya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim. Ya, Mumtaz. Tapi ditahan lagi gunnahnya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Mohon maaf sekali lagi. Anin naba'il azim. Il, Hamzah jelas. Il, naba'il, il. Anin naba'il azim.
Mumtazah. Barakallahu fiik. Ya. Berikutnya ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi dzal tipis. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Huruf kha mukh ya, tebal. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Kemudian disempurnakan dhammah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Hum. Nah, di sini hum dengan fa. Sebagaimana kata Imam Al-Jazari mengatakan wahdar ladza fa wa wahdar ladza wawun wa fa an takhtafi li qurbiha wal ittikhadi makhraj. Jadi hati-hati ketika kita ada mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa. Karena di situ satu makhraj. Ya. Wa fa ma di situ satu makhraj. Makanya ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, huruf waw, maka hati-hati jangan sampai digunnahkan. Ya. Pada hakikatnya huruf mim memiliki sifat gunnah asliyah, akan tapi tidak ditahan, ya. Hanya satu harokat saja. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi jangan alladzi hum fihi hum fi. Nah, enggak boleh. Tapi satu harokat saja. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik. Silakan ada yang mau coba lagi? Bisa raise hand. Nah, siapa tadi? Dela ya. Terima kasih. Ukhti Dela, coba. Iya Ustaz. Langsung saja Ustaz ya. Ya, boleh langsung ke ayatnya. Alladzi fihi mukhtalifun. Kha tebal mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, mumtazah. Barakallahu fiik. Berikutnya ayat keempat dan yang kelima sudah tadi ya. Kalla saya'lamun. Tadi ada yang masih raise hand. Tadi Ibu Ella ya tadi. Tadi siapa ya? Ella atau Dela tadi? Oh, tadi. Oh ya, silakan tafadhali Ukhti Dela. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kha tebalkan lagi. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, wawunya jangan ke hidung. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, mumtazah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya ke ayat keempat dan 5. Ini ya, satu ayat. Kalla saya'lamun. Ain memiliki sifat yang disebut dengan al-bainiyah, yaitu pertengahan, ya. Jadi jangan saya'lamun atau berlebihan juga saya'lamun. Nah, itu tidak boleh. Tadi pertengahan. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kesalahan dalam pengucapan huruf ain adalah yang pertama ain seperti hamzah. Saya'lamun. Nah, itu seperti hamzah. Tapi di pertengahan tenggorokan kita saya'lamun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Baik. Silakan, ada yang mau coba ayat 4 dan ayat 5. Nova ya. Tafadhali, Ukhti Nova. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla saya'lamun. Ainnya saya'lamun. Kalla saya'lamun. Ya, berikutnya ayat kelima. Tsumma kalla saya'lamun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik.
Ukhti Ulfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا سيعلمون Ya. ثم كلا سيعلمون. Nah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, mumtaz. Baik, ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil, ya. Di sini ada jim naj'alil li qalqalahkan. Alam naj'alil arda. Huruf ra tebal, kemudian huruf dha juga tebal. Alam naj'alil arda mihada. Mihada, huruf dal tipis ya. Dan kemudian hati-hati ya, di akhir mad iwad itu jangan ada hamzah. Contohnya mihada, da ya ada namanya seperti ada jeda itu ya. Nah, itu tidak boleh, jadi alifkan. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Jadi tidak boleh ada akhiran. Nah, biasanya apa namanya? Kadang ada itu ya, kadang ada dihentikan suaranya mihada, da. Nah, tapi dialihkan mihada. Alam naj'alil arda mihada. Huruf dhad di sisi lidah kita, baik kanan maupun kiri menyentuh dengan gigi geraham. Ardu, dan tidak boleh ardu, ya nggak boleh dimunyungkan kita ya, nggak dibulatkan bibir kita, nggak boleh. Alam naj'alil arda mihada. Nah, baik. Yang mau coba silakan. Tafadhal, ada yang mau coba? Ya, Ustadz Usman, tafadhal. Ustadz Usman, tafadhal. Silakan. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Alam naj'alil arda mihada. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi tadi siapa yang angkat tangan? Siapa itu? Ukhti Ida, tafadhali. Alam naj'alil arda mihada. Arda. Alam naj'alil arda mihada. Barakallahu fiikum. Mumtaz. Wal jibala autada. Sama ya. Wal jibala autada. Di sini huruf-huruf tipis semuanya. Wal jibala autada. Ta ya, tipis huruf ta. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum. Ayat 7 dan 8 ya. Wa khalaqnakum khalaqa. Kemudian kha tebal, kemudian qaf. Wa khala. Kemudian huruf lam tidak boleh baca tebal ya. Jangan wa khala ya, tidak boleh terbaca tebal. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, kemudian dipantulkan. Wa khalaqnakum azwaja, huruf zai. Azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Baik. Ayat 7 dan 8. Tafadhal. Silakan, ada yang mau coba. Insyaallah nanti setelah ayat 10 kita coba bahas untuk tafsirnya. Tafadhal Ukhti Sulastri Umar. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Ayat ke-9 dan 10.
Waja'alna naumakum. Waja'alna naumakum. Nah, ketika wawu di sini ada disebut dengan lin. Nah, ini baru dimonyongkan ya. Waja'alna naumakum. Naumakum. Jadi dibulatkan bibirnya. Naumakum. Ya. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila, laila lembut bacanya. Waja'alna al-laila libasa. Libasa. Baik. Tafadhal, ada yang mencoba ayat ke-9 dan 10. Silakan. Masih belum ada? Yang mau coba silakan. Terutama yang belum baca ya. Ini yang sudah baca semuanya. Apa? Silakan. Waja'alna naumakum subata. Patah buka lagi. Waja'alna, na tipis. Waja'alna naumakum subata. Nah, Waja'alna al-laila libasa. ulangi lagi kayaknya jaringannya. Waja'alna al-laila libasa. Tasdid lam jangan terlalu lama. Waja'alna al-laila. Waja'alna al-laila libasa. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Muhammad Mulutfi. Tafadhal. Ustaz. Waja'alna nauma subata. Kayaknya ini Waja'alna al-laila. ya. Diulang lagi Ustaz. Waja'alnakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Nah, barakallahu fiik. Ukhti Nova. Tafadhali. Ada? Ukhti Nova ada? Ya, ada. Nah, silakan. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Naumakumnya dilembutkan lagi. Naumakum. Waja'alna naumakum. Waja'alna naumakum subata. Ya. Sekali lagi. Berikutnya ayat berikutnya. Waja'alna al-laila libasa. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya Ukhti Raihan. Silakan. Waja'alna naumakum subata. Naumakum, sebutkan naumakum. Waja'alna naumakum subata. Ya. Waja'alna al-laila libasa. Nah, berikutnya Ukhti Niken. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk tahsin dari surat An-Naba. Ya, ayat 1 sampai 10. Ya, kita masuk ke pembahasan tafsir dari surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Di sini ada kalimat amma. Nah, di situ ada dalam Al-Qur'an ya bisa kita lihat ada ain kemudian mim. Pada asalnya amma ini, kata amma ini ditulisnya anma gitu ya. Tentang apa gitu ya? Tentang ma apa? Jadi penulisan dalam Rasm Utsmani ditulisnya ain mim tasdid ya. Amma. Jadi diidghamkan. Kemudian di hadful alif, yaitu di alifnya dihilangkan.
amma, amma. Harusnya anma, anma, ya. Harusnya anma. Tapi ketika penulisannya ain mim langsung amma hadfun nun, ya. Hadfun nun dan kemudian hadfun alif itu dihapuskan nun dan alifnya kemudian digabungkan menjadi amma, amma, ya. Kemudian amma yatasaalun. Kita bahas surat An-Naba, ya. An-Naba ini merupakan surat Makkiyah. Adapun asbabun nuzul, Ibnu Abbas mengatakan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tentang tauhid, yaitu tentang kebangkitan setelah kematian. Nanti akan sering berulang ya di ayat di juz 30 ini tentang Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Ya. Nah, di situ dijelaskan amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya ya tentang yatasaalun, amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang satu sama lain. Tentang apa mereka bertanya-tanya gitu ya? Amma yatasaalun. Di sini dinamakan dengan istifham al-inkari, istifham inkari. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui pertanyaan mereka, gitu ya. Tapi mereka bertanya-tanya tentang apa yang datangkan dari Rasulullah ketika Rasulullah datang mendakwahkan, gitu ya, mendakwahkan bahwa akan adanya hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian. Mereka bertanya-tanya yaitu istihza'i, yaitu meremehkan, melecehkan, gitu ya. Ah, itu Muhammad itu ya, mengada-ngada gitu ya, bahwa ketika ketika kita sudah meninggal ya udah gitu ya, jadi tulang belulang dan tidak mungkin dibangkitkan. Maka mereka melecehkan hal itu. Anma, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas, "Ya Muhammad, an ayyi syai'in yatasaalun." Tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Nah, di sini disebutkan bahwa istifham ini bukan berarti Allah tidak mengetahui, akan tapi dinamakan dengan istifham istinkari. Bahwa Allah mengetahui mereka apa yang mereka pertanyakan. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Ya. Anin naba'il azim. Ya. Surat ini bukan surat Naqiyah, tadi asbabun nuzulnya adalah orang kafir Quraisy bertanya-tanya tentang apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah menegaskan di ayat keduanya anin naba'il azim. Allah yang menanyakan, ya, kemudian juga Allah yang menjawabnya anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang naba, an-naba. Nah, an-naba ini diambillah nama surat An-Naba. Kemudian para mufassir yang lainnya dalam Ibnu Asyur gitu ya, dalam tafsir Ibnu Asyur, An-Naba juga dinamakan dengan surat Amma. Diambil daripada kata pertama Amma. Kemudian ada juga yang mengatakan surat At-Tasaul, surat At-Tasaul. Surat An-Naba, surat Amma, surat At-Tasaul. Diambil dari kata yatasaalun, bertanya-tanya, At-Tasaul. Maka dinamakan juga dengan surat At-Tasaul, ya. Yang pertama An-Naba diambil dari ayat kedua anin naba'il itu. Kemudian yang kedua adalah surat Amma diambil dari kata Amma, dinamakan surat Amma. Kemudian ketiga dinamakan dengan surat At-Tasaul atau diambil dari ayat yang pertama, yatasa'al. Yatasa'al itu saling bertanya. Kemudian pendapat yang lain juga dinamakan surat Al-Mu'sirat, ya. Dari ayat ke berapa? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Yaitu diambil dari ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati mu'sirat dinamakan juga dengan surat Al-Mu'sirat, ya. Jadi An-Naba itu ada beberapa nama ya suratnya. Yang pertama adalah An-Naba, yang kedua Amma, yang ketiga At-Tasaul, ya. Yang keempat surat Al-Mu'sirat. Kemudian berikutnya anin naba'il azim, ya. Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasaulihim an yaumil qiyamah inkaran li wuqu'iha. Mereka bertanya-tanya tentang yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, karena mereka mengingkari, karena mereka menganggap tidak ada kehidupan setelah kematian. Setelah mati udah mereka bebas gitu ya. Sudah mati, hanya kehidupan itu hanya saat ini saja di dunia. Padahal kehidupan itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia saja. Kemudian ayat kedua anin naba'il azim, tentang kabar yang besar. Para mufassir berbeda pendapat. Yang pertama anin naba'il azim adalah yaumul qiyamah, yaitu hari pembalasan, hari kehidupan setelah kematian. Nah, anin naba'il azim. Kemudian pendapat yang kedua adalah an-naba al-azim ini adalah Al-Qur'an. Ini pendapat Mujahid,
ya, dan yang lainnya. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama, an-naba ini diartikan dengan hari kebangkitan. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Semua kedua-duanya benar gitu ya. An-naba juga kabar gembira, kabar besar, yaitu Al-Qur'an. Karena waktu itu kafir Quraisy bertanya-tanya gitu ya. Yaitu apa sih yang besar ini gitu ya. Karena Rasulullah SAW ketika itu datang dengan Al-Qur'an. Bahkan salah satu ayat kenabian adalah adanya Al-Qur'an. Anin naba'il azim. Mereka bertanya dengan naba'il azim, yaitu dengan kematian, kemudian juga Al-Qur'an. Kemudian ayat berikutnya alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan di antara mereka berbeda pendapat, hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang pertama ada yang ingkar, yang kedua juga ada yang beriman. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, di antara mereka juga ada yang ingkar, ada yang beriman. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Di antara mereka pun ada yang percaya, ya, beriman dengan adanya hari kiamat ataupun dengan Al-Qur'an, dan yang kedua juga ada yang beriman, juga ada yang ingkar ya, terhadap Al-Qur'an. Ketika mereka beriman, maka mereka masuk ke dalam Islam. Ya, ketika ingkar berada dalam kekufuran. Kalla saya'lamun. Kemudian di sini jelas Allah Subhanahu wa taala kalla, ya. Ini untuk tanbih, untuk perhatian, ya. Kalla. Semata-mata tidak itu ya. Saya'lamun. Di sini ada kala sa, ya. Saufa. Di sini sa itu berarti sangat dekat. Dalam huruf bahasa Arab ada ataf gitu ya. Ja'a Muhammadun wa saufa ya'ti, misalkan berikutnya siapa gitu ya. Saufa itu sa, itu akan datang. Sa, kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Kemudian ayat yang berikutnya summa, kemudian kalla saya'lamun, kemudian mereka pun akan sangat mengetahui. Akibatun hina tankasiful umur, mereka akan mengetahui akibat, ya, tankasiful umur, akan mereka Allah bukakan, ya, semuanya akan Allah bukakan apa yang mereka tidak percaya itu. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Dan dalam ayat Al-Qur'an sangat banyak sekali ya pengulangan. Contohnya misalkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian dalam surat yang lainnya al-qari'ah mal qari'ah la uqsimu biyaumil qiyamah gitu ya. Kemudian ayat-ayat yang berulang gitu ya. Al-qari'ah mal qari'ah gitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Dalam ayat ini juga sama kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Karena saking penegasannya ya, mereka pasti akan mengetahui apa akibat daripada mendustakan hari kiamat, mendustakan hari akhir. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kemudian ayat berikutnya alam naj'alil arda mihada. Nah, kenapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah menjadikan bumi ini gitu ya? Naj'alil arda mihada, mabsutah, yaitu terhampar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bumi ini adalah bulat. Tapi kenapa kita tidak merasakan bumi itu bulat? Ya, ini salah satunya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naj'alil arda, Allah jadikan arda ini, bumi ini mihada, mabsutah. Mabsutah ini seperti karpet yang dihamparkan gitu ya. Karpet ketika digulung gitu ya menjadi bulatan, yaitu seperti bumi yang menjadi bulatan gitu ya. Kemudian Allah hamparkan arda ini. Bumi ini menjadi hamparan gitu ya. Kita tidak merasakan bumi ini bulat gitu ya. Yang kita ketahui ya kita lihat menghampar gitu ya, seluas mata memandang kita, tidak berbuat seperti ini gitu ya. Kalau misalkan seperti itu ya mungkin kita akan sangat terbatas pandangan kita gitu ya. Alam naj'alil arda mihada, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala kami yang menjadikan arda, bumi ini mihada, yaitu Allah jadikan arda mihada, terhampar gitu ya, hamparan bumi ini. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Kemudian yang kedua, ini menandakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melihat ayat-ayat kauniyah. Selain kita mentadaburi ayat-ayat qauliyah, kita juga harus mentadaburi ayat-ayat qauliyah. Ya, ayat-ayat qauliyah. Kita mengetahui ayat-ayat qauliyah ya, di Al-Qur'an ini kita mentadaburi. Sekarang kita mentadaburi ayat qauliyah. Setelah kita mentadaburi, keluar dari ruang Zoom ini, kita tadaburi ayat kauniyah.
yaitu ayat alam semesta ini. Alam naj'alil arda mihada. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk melihat bumi yang kita pijak ini ada terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi ini menghampar. Gitu ya. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian yang kedua, wal jibala autada. Dan Allah jadikan al-jibal. Jibal dari kata jabal. Ya, jabal itu adalah gunung ya. Kemudian jibal jamaknya. Wal jibala autada. Dan Allah jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak. Karena sebelumnya ya ketika kita ada letusan gunung maka kita akan terjadi gempa gitu ya. Gempa kan bisa disebabkan oleh letusan gunung dan juga adanya di lautan gitu ya. Nah, salah satunya ketika tidak ada gunung maka bumi ini akan melayang-layang gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ahli ilmu mengatakan pada awalnya bumi ini melesat kemana-mana saja gitu ya. Kalau kita misalnya ingin contohnya kita tiup balon, kemudian kita lepas balon tersebut gitu ya. Kita tiup balon yang besar gitu ya. Kemudian kita lepas saja balon itu. Akan kemana-mana gitu ya. Berlarian kemana-mana. Begitupun bumi ketika itu. Ya, wal jibal. Kemudian Allah jadikan pasaknya itu adalah gunung. Wal jibala autada. Allah jadikan pasak daripada bumi adalah gunung-gunung. Sehingga bumi ini mustaqir. Mustaqir itu tenang. Ya. Tidak sekemana-mana. Kalau misalkan tidak ada gunung, ya mungkin kita tidak bisa hidup di bumi ini. Ya, terjadi gempa terus-terusan mungkin ya. Bahkan tidak ada yang bisa hidup gitu ya di bumi ini. Allah jadikan gunung-gunung ini. Makanya nanti ketika yaumul akhir, ya, watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Allah jadikan jibal-jibal ini kal'ihn, yaitu seperti kapas-kapas yang berterbangan. Na'udzubillah, masya Allah ya. Luar biasanya kita mentadaburi ayat kita. Mungkin kita kalau di Bogor kita melihat ada gunung Salak, ada gunung gede gitu ya. Kalau di daerah-daerah lain yang dekat gunung, maka itu sebagai tanda-tanda Allah, tanda-tanda ayat kauniyah. Allah menjadikan gunung ini wal jibala autada, sebagai autad, sebagai pasak bumi ini. Sehingga kita bisa tenang di bumi ini. Wal jibala autada. Kemudian ayat berikutnya, wa khalaqnakum, dan kami jadikan kalian gitu ya, azwaja, berpasang-pasangan. Az-zaka wal unsa gitu ya. Allah jadikan pasang-pasangan. Nabi Adam alaihissalam Allah pasangkan dengan istrinya Hawa gitu ya. Kemudian manusia Allah jadikan pasang-pasangan gitu ya. Hewan pun berpasang-pasangan. Yang pertama adalah sebagai rasa syukur kita, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pasangan-pasangan tersebut gitu ya. Wa khalaqnakum azwaja asnafan dzukura wa inasan gitu ya. Bahkan yang salah satu hikmahnya adalah ketika tidak ada pasangan ya tidak akan ada kita gitu ya. Kenapa Allah jadikan pasangan ya sampai ada akhirnya makhluk yaitu ya bisa lahir tanasul gitu ya. Bahkan daripada maqasid asy-syariah, daripada maksud daripada syariah ini adalah tujuan syariah ini adalah salah satunya adalah hifdzut tanasul, menjaga keturunan. Maka ada syariat kita menikah. Ya. Dan saat ini naudzubillah min dzalik gitu ya. Sudah banyak bersebaran juga gitu ya di media sosial dan yang lainnya. Adanya kaum LGBT gitu ya, lesbi, gay gitu dan yang lainnya. Itu sangat-sangat merusak generasi kita. Mereka mengubah mindset pemikiran. Ya mereka nggak mungkin gitu ya mereka memiliki keturunan. Walaupun dengan secanggih apapun teknologi tidak akan bisa memiliki keturunan gitu ya. Karena Allah tidak menciptakan fitrah untuk menikah sesama jenis gitu ya. Laki-laki ya Allah ciptakan wa khalaqnakum azwaja, berpasangan, pasangan itu laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Begitupun hewan. Hewan tidak ada satupun yang memiliki misalkan yang suka dengan lawan jenisnya. Wa khalaqnakum azwaja, dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jadikannya pasangan. Yastamti'u kullu minhuma bil akhar, yaitu saling berbagi dengan pasangan tersebut. Wa yahsulu tanasul bidzalik, dan dengan adanya pasangan tersebut maka akan lahir keturunan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Dan di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum, dengan menjadikan kalian min anfusikum, dari golongan kalian. Nah, ini dari golongan kalian ya. Ada catatan min anfusikum, dari golongan kalian. Jadi manusia ya menikah dengan manusia, jin menikah dengan jin gitu ya. Mungkin ada juga gitu ya saat ini kita pernah dengar gitu ya, ada manusia ada kawin dengan jin gitu ya. Atau manusia dengan hewan dan yang lainnya gitu ya. Ya itu menyalahi fitrahnya gitu ya. Ya Allah jadikan pasangan kita adalah dari golongan kita, dari manusia gitu ya. Min anfusikum.
azwajan litaskunu ilaiha, maka ketika berpasangan tersebut akan melahirkan sakinah, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum, dan dijadikan Allah di antara kalian mawaddah, rasa kasih sayang, warahmah, dan rahmat, ya. Maka ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wa ja'alna naumakum subata, dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah naum, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa, itu ya, nikmat yang sangat luar biasa. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan malam-malam kalian itu adalah naum kalian, istirahat kalian, tidur kalian adalah untuk istirahat, ya. Coba bayangkan kalau Allah tidak izinkan mata kita untuk merem gitu ya, sangat capek, bahkan orang harus mengeluarkan puluhan juta untuk bisa tidur. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk bisa tidur gitu ya. Ya. Ketika kita tidur akan fit kembali. Coba mungkin di sini ada yang merasakan gitu, coba merasakan begadang seharian gitu ya, sehari semalam atau 2 hari gitu ya, 2 hari 2 malam nggak tidur, maka akan sangat kepayahan gitu ya. Mungkin ada orang yang tidak bisa diberikan Allah cabut nikmat tidurnya. Satu nikmat saja Allah cabut, nikmat tidur itu ya. Masya Allah. Kemudian juga nikmat kita mengantuk. Jadi sebelum kita tidur ada permulaan mengantuk. Ini juga hikmahnya gitu ya. Coba kalau misalkan tidak ada nikmat ngantuk gitu ya, tiba-tiba tidur aja. Ya mungkin di jalanan sudah banyak yang tabrakan gitu ya. Ya karena peringatan ketika kita ngantuk ya harus mengambil langkah-langkah yang lainnya. Coba misalkan kalau tidak ada Allah cabut nikmat, misalkan satu nikmat ngantuk gitu ya. Jadi hal yang terkecil saja, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita, afala tubsirun, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita tidur itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu kemenangan ya, ketika perang Badar, ketika itu Allah berikan nu'as, rasa ngantuk kepada para sahabat, para pejuang Islam waktu itu di perang Badar. Sehingga mereka ketika, ya kalau kita rasakan itu, mungkin semua pernah merasakan itu ya. Ketika kita sedang aktivitas luar biasa gitu, kemudian kita merasa ngantuk. Kemudian kita terlelap sebentar, bisa 5 menit. Kemudian kita bangun lagi, maka akan segar lagi. Dan begitu pun dengan para sahabat, ketika itu harus berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang perlengkapannya sangat-sangat lengkap gitu ya. Sedangkan kaum muslimin hanya 300 lebih gitu ya, melawan 1000 lebih gitu ya. Kemudian Allah turunkan, salah satunya adalah nikmat rasa ngantuk. Rasa ngantuk, kita tidur sebentar gitu ya, kemudian mereka bangkit lagi, mereka semangat lagi. Maka kita syukuri nih. Kita ketika tidur kita syukuri. Salah satu mensyukuri adalah dengan kita sebelum tidur ya, kita dengan adab-adabnya, menjaga adabnya. Kita berwudu, kemudian kita membaca doa. Setelah pun kenapa kita ketika kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita mati itu ya. Di sini tidur juga mati kecil itu ya. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikukuhkan. Ya. Jadi kita syukuri ya, kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kita ngantuk, nikmat kita tidur. Wa ja'alnal laila libasa, dan Allah jadikan lail, malam, libas, yaitu sebagai tempat kita beristirahat. Libas itu ya pakaian kita gitu ya. Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Jadi jangan dibalik nih. Ya, terutama anak-anak muda. Jangan jadikan malam sebagai siang dan siang sebagai malam. Misalkan malam mereka begadang gitu ya, semalaman sampai mau subuh, ketika mau adzan subuh baru tidur sampai zuhur gitu ya. Nah, ini kebalikan gitu ya. Dan ini banyak terjadi gitu ya, terutama ya mohon maaf itu ya di bangsa Arab gitu ya, orang-orang anak-anak muda Arab itu seperti itu. Jadi mereka jadikan malam untuk begadang, ngobrol semalaman gitu ya. Kemudian pas mau subuh mereka tidur. Nah, mudah-mudahan di kita pun ya, di kita banyak juga gitu ya anak-anak muda ya, ketika malam mereka beraktivitas gitu ya. Kemudian ketika siang mereka tidur dan melewatkan malam-malamnya. Nah, bagaimana cara menghidupkan malam ya? Kita mensyukurinya adalah dengan kita mendirikan salat, mendirikan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, zikir gitu ya. Menghidupkan malam kita sepertiga malam kita. Kita tidur sebentar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan ketika ba'da Isya itu langsung tidur. Ya, kemudian nanti di sepertiga malam bangun jam 2 itu untuk salat sunnah tahajud, kemudian kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan salah satu waktu diijabahnya doa adalah sepertiga malam. Karena apa? Sangat sedikit sekali orang yang bangun, sangat sedikit sekali orang yang memanjatkan doa. Gitu ya. Maka dengan sedikitnya itu Allah mendengar doa-doa kita. Ya, mendengar siapa yang terlelap, siapa yang bangun, ya, siapa yang menangis di keheningan malam ini. Baik, nah itulah tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 10 yang intinya adalah menjelaskan tentang khobar gitu ya. Hikmahnya daripada tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 10 ini yang pertama adalah kita meyakini bahwa akan adanya yaitu yaumul ba'ats. Yaum hari pembalasan, hari kebangkitan. Maka kita dipersiapkan untuk mempersiapkan diri untuk amalan ba'dal maut setelah kematian kita. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah ada yang dalam sekitar kita, bahkan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada terdapat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita mentadaburi ayat ini, mudah-mudahan ya dengan tadi tahsinnya kita sudah didengarkan, bacaannya juga mudah-mudahan bisa diperbaiki. Yang kedua adalah kita mentadaburi. Sehingga ketika kita sholat membaca surat An-Naba, amma yatasaalun, kita mentadaburi. Tentang apa mereka berkata? Anin naba'il azim, itu tentang apa? Berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Bahkan mungkin dalam umat Islam sendiri ada yang mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Kalla saya'lamun, tapi Allah tegaskan. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Ketika kita sholat, ketika kita tadabburi, alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini sangat luas, terhampar. Apalagi kita misalkan tadabbur ini ya ketika kita sekali-kali boleh rihlah gitu ya. Kita ke pegunungan gitu ya. Kemudian kita tadabburi baca ayat ini. Alam naj'alil arda mihada. Kita di tengah gunung kan kelihatan terhampar gitu ya, terhampar. Kemudian kita juga saya ini di atas gunung ini gitu ya. Gunung inilah yang menjadikan bumi ini mustaqir gitu ya. Wal jibala autada. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya kembalikan ke moderator jika ada yang ingin saya tafadhol. Ya, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah ya, yang sangat luar biasa yang disampaikan kita Ustaz Kunang Sekiana. Saya teringat sebuah ayat Al-Quran di mana Rasulullah SAW sangat sedih terhadap umatnya yang telah mengabaikan Al-Quran. Di surah Al-Furqan, Allah abadikan kesedihan Nabi SAW dengan firman-Nya, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, dan Nabi Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Bagaimanakah yang dimaksud mengabaikan Al-Quran? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud mengabaikan Al-Quran menjadi 3 golongan. Yang pertama yang beliau katakan adalah man lam yaqra'al Quran faqad hajar. Wa man qara'al Quran wa lam yatadabbarul ma'ani faqad hajar. Wa man qara'al Quran wa tadabbaru wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Yang artinya barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak mentadabburi maknanya, tidak mentadabburi, merenungi, mempelajari ayatnya, maka sungguh ia telah mengabaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mentadabburinya dan tidak mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka sungguh ia telah mengabaikan Al-Quran. Dan alhamdulillah ya, kita telah tadi tahsin ya, perbaikan bacaan, alhamdulillah membaca Al-Quran bersama-sama ya. Dan yang kedua, kita telah mentadabburinya, mempelajari, merenungi ayat-ayat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Kita tadabbur, kita pelajari, kita renung.
Dan insya Allah kita diberikan kekuatan serta istiqomah untuk mengamalkan apa yang ada dalam isi atau kandungan Al-Quran. Untuk sesi berikutnya kita persilahkan bagi peserta sahabat Kalam Gema untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang dalam hatinya udah menyimpan banyak pertanyaan, ya silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan ada pertanyaan baik itu tafsir maupun tentang tajwid, silakan. Sudah ada yang angkat tangan kayaknya satu ya. Ya. Teguh. Apa tuh Ustaz Teguh? Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silakan. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, bagaimana hukum kita berjamaah, kita jadi makmum terus imamnya ini bacaannya ngawur, Ustaz? Iya. Al-Fatihah terkhusus untuk Al-Fatihah. Syukur, Ustaz. Itu aja tuh. Teguh. Baik, tanya klasik nih Ustaz. Tanya klasik ya. Ini sering banyak pertanyaan-pertanyaan tuh kayak gini nih. Alhamdulillah ditanyakan juga oleh Teguh ya. Beliau menanyakan apa hukumnya makmum dengan imam yang baca Al-Qur'annya itu berantakan ya. Ngomong berantakan enak juga sih. Iya, misalkan salah dia keliru dalam bacaan Al-Fatihahnya, misalkan huruf H dibaca H, misalkan huruf Ain dibaca Nga, misalkan huruf Ain baca Hamzah, misalkan. Yang pertama ada dua penafsiran atau tafsir ya. Ketika kita baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Ketika tidak ditunaikan rukunnya, maka tidak sah dan sholatnya. Nah, ketika imam, misalkan yang sebaiknya ya harusnya sebagai takmir masjid memilih imam-imam yang terbaik. Nah, ini insya Allah lulusan Gema insya Allah terbaik. Bacaan-bacaannya itu. Nah, yang pertama adalah ikhtiar, gitu ya, ikhtiar daripada takmir masjid untuk memilih imam yang terbaik. Kemudian kedua, ketika kita memang sudah ketika kita misalkan dalam perjalanan, kemudian kita ternyata harus sholat di masjid tersebut, ya kita yang pertama adalah mengikuti jamaah. Ya. Alaikum bil jamaah. Yang pertama kita berjamaah dulu. Tapi ketika kita berjamaah ternyata mendengar bacaannya berantakan, ya kita ikut jamaah. Kemudian ada pendapat ketika setelah sholat berjamaah kita sholat sendiri lagi, ulangi sholatnya. Insya Allah itu yang pendapat yang Anda ambil itu ya. Ketika mendengar misalkan ada imam, kemudian bacaan Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah ya. Tapi kalau misalkan bacaan surat ba'da Al-Fatihah, ya itu tidak masalah. Ya, kalau kesalahan-kesalahannya. Kemudian kesalahan juga terbagi dua. Ketika kesalahan jali itu ya, kesalahan yang fatal, tadi mengubah huruf dan yang lainnya, bacaan pendek dibaca panjang dan itu, maka kita mengulang sholat tersebut. Tapi ketika kesalahan khafi, itu ya, kesalahan yang ringan, maka itu tidak masalah. Contohnya misalkan tidak dikolkolahkan, ataupun misalkan ada yang alif lam harusnya nggak kolkolah dibaca kolkolah. Ghairil maghdubi misalkan ya, harusnya baca ghairil maghdubi gitu ya, maka itu tidak masalah. Tapi ketika kesalahannya fatal misalkan tadi alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah rabbil alamin, nah itu sebaiknya kita ulangi sholat tersebut ya. Kalau misalkan di bacaan surat setelah Al-Fatihah, maka kita insya Allah sah sholatnya itu. Jadi kita mengikuti imam yang ada dengan. Tapi ketika misalkan ada masjid yang lebih baik, misalkan bacaan-bacaannya baik gitu ya, maka kita mengikuti lebih baik kita cari masjid yang memang bacaan imamnya, ataupun antum yang sudah bisa baca Al-Quran jadi imamnya gitu ya. Ya lama. Mohon maaf, misalkan Pak DKM gitu ya, saya sudah belajar ini, mohon maaf ketika saya misalkan boleh nggak saya jadi imam gitu ya, karena saya sudah mengetahui hukum-hukum tajwid dan lainnya. Ya kita dengan bahasa yang baik lah tentunya. Jangan sampai misalkan tiba-tiba kita maju ke depan gitu ya. Nah itu tidak boleh juga, dalam hukum fikih itu nggak boleh. Ya, imam yang dibenci gitu ya. Maksudnya apa? Ya kita karena kita merasa keluar dari pesantren, kita sudah belajar tahsin gitu ya. Tiba-tiba mendengar imamnya kurang baik gitu ya. Akhirnya misalkan sholat maghrib, sholat isyanya kita maju ke depan langsung gitu ya. Nah ini bisa diusir jemaah. Nah kita ngomong saja dengan baik gitu ya. Ya kita dengan baik insyaallah. Jadi itu mungkin pendapat Anda pribadi. Baik, insyaallah. Syukran jazakallahu khair. Jadi pendapatnya itu ya,
bisa juga dicatat nih, ada 3 poin. Yang pertama ini sebagai DKM, kalau kita terlibat dalam DKM, kita bertanggung jawab tuh ya, imam yang bacaannya yang baik ya, ya. Karena kita ibadah itu mencari ketenangan, bukan kegelisahan. Ya memang ini kita alami ya, kita yang belajar, kita safar atau pindah tempat, kemudian pas imam di masjid itu bacaannya masih kurang ya, itu pasti gelisah gitu tuh, pasti gelisah karena kita mengetahui kita punya ilmu. Itu terkhusus untuk DKM yang hari ini menyaksikan, tolong ya berikan ketenangan bagi para jamaahnya dengan imam-imam yang baik ya. Kalau ada imamnya gimana nggak bisa diganti, belajar ya, kata tenang, belajar ya, imam-imam juga harus belajar. Kemudian yang kedua, bisa kita mencari masjid yang bacanya lebih baik ya, agar salah satu syarat sahnya salat terlebih Al-Fatihah atau rukun dari rukun-rukunnya salat bisa terpenuhi. Kemudian yang paling ekstrim adalah kita salat ulang lagi. Ya Allah alam. Itu salah satu pendapat Ibnu Taimiyah yang terakhir itu. Banyak teman-teman saya juga seperti itu, Ustaz. Iya. Ada juga yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Teguh yang sudah menaikkan. Baik, ada lagi bagi sahabat Kalam Gema. Mungkin kita sapa-sapa dulu nih yang dari Sulawesi, dari Makassar ya. Masya Allah. Ada yang dari Bogor, banyak Bogor. Oh itu ada ini, Christian Andika, Tegal, Masya Allah. Oh Tegal, Masya Allah. Tegal, Jawa Tengah berarti Tegal ya? Iya. Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, kalau misalnya kita menjadi imam di sholat jamaah, membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian di tengah surat kita lupa Ustaz, apakah harus mengganti suratnya atau gimana? Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Teguh, Pak Andika. Pak Andika dari Tegal, pertanyaannya sangat bagus. Ustaz Unang, gimana nih ketika kita sedang mengimam sholat, ya, kemudian di surat setelah Al-Fatihah lupa gitu ya? Lupa. Atau Al-Fatihahnya juga lupa ya? Sampai Al-Fatihahnya. Karena Al-Fatihahnya kan rukun ya. Jangan sampai Al-Fatihahnya lupa. Jadi di surat pilihannya ya, surat setelah Al-Fatihahnya lupa, apakah dilanjutkan? Lanjutnya nggak mungkin lupa ya. Apakah ganti surat atau dicukupkan langsung ruku? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita lupa ya, ini pentingnya juga jamaah yang hafal Quran gitu ya. Jadi belakang imam kan harus ilmu ya. Ya makanya salah satunya adalah di belakang imam adalah orang yang kalau bisa ya hafal Quran juga gitu ya. Bahkan ketika kita lihat ya, kemarin sempat viral itu ya, video itu ya, ada di Arab Saudi itu ya, ketika imamnya serak gitu ya, kemudian ke belakang, makanya menggantikan imamnya, dan ternyata bacaannya luar biasa bagus juga gitu ya. Nah inilah fikih imam dan makmum. Nah ini masuk dalam fikih imam dan makmum. Imam juga baik bacaannya, lebih baik daripada jamaah, kemudian jamaah juga ada yang lebih baik gitu ya. Nah ini perlu belajar, di masjid harus ada pelajaran tahsin Quran. Nah, kemudian tapi masalahnya adalah bagaimana kalau kita lupa. Yang pertama adalah kita coba memberikan kesempatan untuk makmum untuk memperbaiki, mengingatkan. Tapi sebagai makmum kita harus beradab juga, jangan sok-sokan juga gitu ya. Terkadang kan ada gitu ya, makmum langsung menginikan ternyata yang apa yang dimaksud ternyata salah gitu ya. Ya, misalkan kita ayat yang mutasyabih gitu ya, ayat yang sama misalkan ya di surat atau mirip, ayat yang mirip, ternyata yang makmum yang hafal itu adalah di surat yang lain misalkan ya. Nah kemudian dia baca aja segitu. Nah itu juga harus jaga adabnya. Yang pertama adalah kita berikan kesempatan untuk makmum untuk memperbaiki bacaan yang salah ya, ataupun yang lupa. Kemudian ketika kita memang nggak lupa, misalkan memang sudah nggak ada yang mampu untuk memperbaiki gitu ya bacaannya, ya ketika memang sudah waqaf tam gitu ya, yang sudah pas maknanya, ya sudah kita bisa ruku langsung gitu ya. Ataupun kalau misalkan mau ya silahkan berganti dengan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, misalkan ganti dengan surat yang memang kita nggak lupa gitu ya. Nah, nisyan gitu ya, lupa ini ya terjadi kepada semuanya. Bahkan mungkin anak pribadi, penulis adab umum itu juga pernah mengalami gitu ya. Terutama misalkan yang masih yang baru, misalkan jamaahnya banyak gitu ya. Kadang kita juga lupa gitu ya, sama getaran yang lainnya. Nah, itu ya sudah kita
insani gitu ya. Aku lupa itu. Tapi ya tadi ya, yang pertama adalah kita memberikan kesempatan untuk jamaah makmum untuk memperbaiki bacaan yang salah ataupun lupa. Yang kedua adalah kita kalau wakofnya sudah wakof tam gitu ya, maka kita ruku, kemudian ataupun kita mengganti dengan surat yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, terkait ini saya juga pernah ngalamin di surah Nuh, surah Nuh. Kemudian imam lupa dan saya membutuhkan di surah Isra. Saya ingat wala tajidil zalimina illa khasara di surah Isra. Wala yazidul zalimina illa tabara itu di surah Nuh. Wala tajidil zalimina illa tabara Nuh. Wala yazidul zalimina illa khasara di Al-Isra. Itu semua. Jadi saya betulin ingatnya. Ya, habis itu lebih kuatkan lagi murojaah. Teguran bagi saya juga, ya, teguran imam juga, ya, imamnya lupa, karena saya di belakang sholat Jumat itu maksudnya. Alhamdulillah. Jadi itu jawabannya. Jawabannya adalah kita berhenti sejenak terlebih dahulu agar supaya makmum yang mengetahui lanjutan ayatnya membantu ya mengingatkan imam. Kalaupun tidak, berarti langsung ruku. Iya, kalau wakafnya tam misalnya. Wakafnya tam. Tapi kalau nggak tam gimana? Baiknya ya kita misalnya dengan surat yang lain. Ganti surat yang lain. Kalau wakafnya tidak tam. Wakaf tidak tam itu seperti ini. Misalkan di tengah ayat berhenti. Nah itu tidak tam. Itu kan masih ada lanjutannya. Dan maka harus diganti surat yang lain. Iya, bagus itu. Nah, tapi kalau udah berhenti satu ayat, cuman ayat selanjutnya nggak tahu nih apa, ya baiknya sudah ruku aja karena sudah satu ayat sudah tam. Baik, jazakallahu khair. Pak Teguh yang sudah bertanya. Ya. Tadi ada lagi siapa ya tadi ya? Enggak, silakan. Ini jadi konteksnya ke tafsir nih. Juga ke tafsirnya. Ya, apa masalah tadi karena kita kajian kita tafsir malah. Oh iya, tafsir. Masyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau silakan. Jadi ini izin bertanya Tat. Ya, silakan siapa? Aku Mujahidin ya. Mujahidin. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ustadz mau bertanya tentang sholat Ustadz. Saya pengalaman Ustadz. Saya pernah sholat di masjid. Terus masjidnya itu ada imam yang membacakan surah dan ayat panjang Ustaz. Ya. Ya, kita ambil contoh dari surah juz 30 saja Ustaz. Juz 30 surah Al-A'la. Terus kemudian setelah imamnya membaca surah Al-A'la, terus disambung lagi dengan surah yang lain. Al-Ghasyiyah misalkan itu ya. Ya, disambung dengan surah Ad-Duha. Gimana hukumnya itu Ustaz? Apakah sah sholatnya atau gimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih ya pada Mujahidin. Dari mana nih? Dari Gorontalo ya? Gorontalo. Masya Allah. Ya gitu tenang. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya imam yang sudah membaca ayat surah Al-A'la nih, cukup panjang katanya. Baca yang panjang contoh Al-A'la, kemudian disambung lagi Ad-Duha. Mungkin sampai selesai juga. Sampai Anas juga nih. Taman kali ini. Ya gimana? Sholatnya sah apa enggak? Pertanyaannya ya, sah apa enggak? Pertanyaannya jawabnya simpel, sah gitu ya. Sah. Kenapa? Rasulullah SAW ketika itu ada seorang sahabat ya, ketika itu ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ini lebih ekstrim lagi gitu ya. Rasulullah bacanya surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, sahabat ini mengira akan sujud akan ruku gitu ya. Ternyata Rasulullah menyambung ke Ali Imran. Sama-sama panjang gitu ya. Tual itu surat-surat panjang. Para sahabat ini setelah mendekati akhir dari surat Ali Imran, kemudian berharap akan ruku ya. Ternyata lanjut ke An-Nisa itu.
ini satu rakaat berapa juz deh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Al-Baqarah aja 3 juz setengah. Iya, hampir 5 juz itu satu rakaat. Masya Allah. Maka salatnya sah itu dicontohkan Rasulullah SAW. Yang penting akan tapi ketika kita harus muraah ataupun menjaga makmum, ya menjaga makmum. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu ada seorang sahabat yang diutus, ya kemudian para jamaahnya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imam ini bacaannya panjang gitu ya, sehingga kami kabur dari sholat. Nah ini juga ada yang kabur seperti sahabat, ya Masya Allah. Bukan di pesantren aja. Bukan pesantren aja gitu ya kabur. Ataupun kita menunggu saat mau ruku gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau di pesantren kalau terus tarawih gitu ya, 1 juz 1 rakaat. Ya kita nih juz terakhir mau ruku baru Allahu Akbar takbiratul ihram gitu ya. Imamnya sendirian gitu. Nah, ternyata bukan kita aja. Dulu waktu itu para sahabat juga mengadukan seperti itu. Kemudian Rasulullah marah, bahkan sampai merah mukanya itu ya, saking marahnya. Maka kata Rasulullah, bacalah sesuai dengan makmumnya, lihat dulu ada yang sakit, bahwa sakim, bahwa dhaif gitu ya, ada yang juga yang udah orang tua, kemudian ada juga anak-anak gitu ya. Bukan hanya anak muda, kecuali misalkan di pesantren. Nah, setara sebaya itu usianya dengan misalkan 20 tahun kan masa nggak kuat sholat gitu ya. Ya, maka itu boleh. Tapi ketika kita melihat jamaah kita ada banyak orang yang sudah sepuh gitu ya, terutama yang jamaah masjid kan kebanyakan orang-orang sudah sepuh, maka kita perlihatkan. Tapi ada juga waktu itu Anda pribadi diminta itu ya, jamaahnya sepuh semua, tapi mintanya 1 rakaat itu 1 juz. Masya Allah. Tapi luar biasa gitu. Berarti ukuran kuat itu bukan antara Ya, usia ya. berarti ukuran kuat bukan usianya, tapi ya semangatnya, girohnya dalam hatinya dalam sholat itu, Masya Allah. Jadi apa? Intinya jawabannya sah sholatnya itu. Alhamdulillah ya. Kita untuk Mujahid pertanyaannya jazakallah khair, terima kasih, bagus banget. Jawabannya adalah sah, tetapi lihat ya, lihat jamaahnya, para imam ya, terkhusus yang hadir pada hari ini, para imam mohon banget ya dilihat kondisi makmumnya. Jangan baca panjang-panjang kalau makmumnya itu nggak kuat ya. Dia sedang sakit atau seperti tadi ukuran sepuh juga diminta 1 juz 1 rakaat ya. 1 rakaat 1 juz itu padahal orang-orangnya sudah sepuh. Tapi ya kita kondisi seperti yang kita kenal, Imam Syafi'i rahimahullah ada qaul qadim, qaul jadid dalam fatwa fikihnya. Qaul qadim itu fatwa yang lama, qaul jadid fatwa yang baru. Itu dikarenakan kondisi yang berbeda. Kondisi perkotaan, pedesaan beda, kota orang-orangnya sibuk ya, jangan lama-lama lah ya baca Qurannya, jangan sampai 3 halaman ya, sehalaman atau setengah halaman cukup. Kalau al-alam menurut saya masih pendek ya, satu ya, al-alam masih pendek, tidak terlalu panjang. Kalau mau ditambah lagi nggak usah, umumnya itu 1 surat yang itu udah selesai, jangan ditambah-tambah lagi. Kita harus mengerti kondisi tempat tersebut, jamaah tersebut. Barakallahu fikum. Masih ada waktu lagi nggak nih? Ya, sampai jam 11 ya gitu. Sampai jam 11? Atau jam terus. Ini masih ada yang... Mana banyak lagi. Oke. Mungkin kita kasih 2 pertanyaan lagi. Ya, terakhir. Kita tutup. Terakhir. Oke. Ada pas ya, ada Ufti Ulfa dan Ustadz Usman. Gitu ya. Masya Allah. Oke, silakan. Siapa dulu nih? Yang apa tuh tadi? Yang apa dulu? Ya. Ulfa. Silakan. Oke. Baik, Ustadz mohon izin bertanya tentang kaitannya dengan ayat 9 dan 10 ya, terkait malam itu dijadikan sebagai waktu untuk istirahat ya. Bagaimana dengan saudara kita atau teman-teman kita yang pekerjaannya yang mengharuskan harus stay meskipun tengah malam ya, seperti perawat atau dokter di rumah sakit misalnya ya, itu apakah ini menentang ayat ini atau seperti apa Ustadz? Seperti itu ya. Syukran Ustadz. Baik, Afwan, Bu Ulfa, terima kasih banyak pertanyaannya. Bagaimana nih Ustadz Una? Jadi yang tadi disampaikan, wa ja'alnal laila libasa ya, Allah jadikan malam itu sebagai istirahat ya. Tapi ada di antara kita yang malam itu bukan istirahat, malah bekerja ya, bekerja. Apakah ini menentang ayat Al-Qur'an atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama adalah secara umum ya, bahwa secara umum Allah menjadikan malam ini sebagai untuk istirahat.
Akan tapi pengecualian ya, ketika Rasulullah SAW bahkan sangat memuji Al-Qurras. Al-Qurras itu orang yang menjaga ketika perang, ketika para sahabat yang lain sedang tidur, ya kemudian ada yang menjaga juga Al-Qurras gitu, ataupun penjaga. Kalau kita mungkin sekarang security juga itu ya, berjaga malam. Bahkan Rasulullah memujinya itu ya, karena ini menjaga keamanan. Begitupun dengan perawat, dokter itu ya. Masya Allah, itu kan pekerjaan yang sangat mulia itu ya. Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pekerjaannya jadi ibadah, dia tidak menentang ayat ini. Ya, jadi ada pengecualian. Yang menentang ayat ini mungkin ketika dijadikan malam-malam tersebut bukan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Justru dijadikan tadi ya, begadang semalaman untuk ngobrol saja, kemudian mereka tertidur ya, ketika siang hari. Tapi insya Allah kalau untuk pekerjaan yang sangat mulia seperti dokter, perawat, ataupun misalkan ada polisi yang bekerja di malam hari untuk menjaga keamanan, ya, maka itu bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW memuji itu ya, bagi orang-orang yang disebut qurras sebagai penjaga. Itu mungkin ya jawaban singkatnya. Jadi insya Allah tidak menentang ayat tersebut, bahkan itu menjadi ibadah. Kita niatkan saja pekerjaan kita adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu orang lain gitu ya, bahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai profesi kita sebagai guru misalkan, maka bermanfaat bagi orang lain. Kemudian profesi kita sebagai dokter itu kan merawat orang lain ataupun memberikan obat yang lain. Itu sangat diperlukan. Bagaimana misalkan contoh yang ini ya, perawat misalkan ada yang sakit. Sakit kan nggak bisa ditunda-tunda. Mohon maaf, malam ini tutup dulu ya. Allah SWT berfirman, waja'alna laila libasa itu. Komensi tutup juga. Ya, komensi juga waja'alna laila libasa itu jelas. Ada ambulan di telepon waja'alna laila libasa jelas. Nah, jadi insyaallah ini pekerjaan-pekerjaan yang mulia, insyaallah bernilai pahala. Masyaallah, alhamdulillah ya. Itu. Jadi kalau malam digunakan untuk yang bermanfaat, diniatkan untuk beribadah, maka pahalanya itu sangat besar. Waktunya istirahat malah digunakan untuk membantu orang ya. Sebagai misalkan perawat, dokter, polisi, security, tentara, bahkan ayah ya, menjaga keamanan keluarga dengan bekerja di malam hari ya. Ini mau calon ayah ya. Menjaga, insyaallah. Ada Abdul Qadir ya, mujahid ayah. Di malam harinya bekerja menjaga keluarganya ya, menjaga perekonomian, mencari nafkah di malam hari. Itu pahalanya sangat besar jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Baik. Kita tunggu pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Ustaz Usman. Ustaz Usman. Dari Gorontalo juga. Dari Gorontalo. Ahlan, sahlan, setenang. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan Ana menyambung dari pertanyaannya dari Mujahid tadi, teman Ana teman Ana juga di tempat ya, satu tempat ya. Iya. Jadi untuk info tadi di sini yang tadi resen itu dominasi dari Gorontalo. Alhamdulillah. Salam itu Ustazah Ulfa, Ustazah Nova, itu Ustazah Sulasri, ya itu dari Gorontalo semua itu teman anak. Baik, pertanyaan Anda menyambung dari Mujahid tadi. Nah, ini Ana alami sendiri Ustaz, Ana pengalaman, ini pengalaman real Ana sendiri. Itu Ana pernah ditegur oleh makmum, tapi negurnya beda dari yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Jadi waktu itu satu saat di waktu subuh Ana baca Al-Mulk nih, Al-Mulk rakaat pertama nggak ada masalah. Rakaat pertama Ana baca Al-Mulknya dari halaman kedua dari ayat 13 sampai ayat 19. Nah, yang jadi masalah itu di rakaat keduanya. Rakaat keduanya kan lanjutan tuh dari 20 sampai ayat 30. Nah, pasti ayat 28 29. Nah, itu Ana mulai goyang tuh. konsentrasi mulai terganggu. Jadi ditegur, tapi cara negurnya makmum Ana tuh di belakang dia langsung ruku, langsung Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya gimana tuh, Tad?
Apakah cara negurnya benar atau gimana? Baik, jazakallah khair Apa itu? pertanyaannya Ustaz Usman. Ya. Waki ini terjadi nih tengah masyarakat kita. Unik. Sekali. Rumit. Ada sebuah kasus nih ya yang dialami langsung oleh Ustaz Usman sebagai penanya. Ketika mengimami sholat, ya, kemudian ada ayat yang terlupa. Makmum mengingatkan dengan cara yang radikal. Jadi Langsung ruku. Jadi langsung ruku Ustaz. Jadi Allah langsung ruku. Mana nih hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti gitu ya. Maka tidak boleh makmum untuk pertama tadi langsung ruku Allahu Akbar tadi. Untuk mengingatkan yang pertama adalah tadi jika lupa misalkan ataupun ada bacaan yang salah, kita ingatkan subhanallah ya. Ataupun misalkan makmum tersebut yang belum tahu gitu ya. Bahkan lebih ekstrimnya dulu terjadi di kampus itu ketika ada yang lupa malah pada bubar sholatnya ya. Nah itu lebih ekstrim lagi gitu ya. Wah ini kacau imamnya katanya gitu. Nah jadi itu. Nah yang pertama adalah perlu kita ajari adab untuk kepada imam. Tadi ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti gitu ya. Nah ketika memang nggak tahu Allahu Akbar ya kita coba tahan dulu, mungkin jangan langsung ruku gitu ya. Ataupun ketika ruku misalkan makmum tersebut maka dia tidak mengikuti imam. Bahkan dalam hadis bukan itu ketika makmum tidak mengikuti imam ya dijadikan himar gitu ya. Kepala dijadikan badan. Maka sebaiknya ketika makmum pun kita pahamkan fikih. Ya fiqhul imam wa fiqhul makmum. Ya. Maka ini pentingnya ta'lim gitu ya. Ta'lim kita mengajarkan kepada imam, kepada makmum. Maka ya gitu ya, ahadukum aqra'ukum lil Qur'an gitu. Di antara kalian atau afqah ya, yang paling menjadikan berhak untuk jadi imam adalah yang paling faqih. Kemudian juga, nah kenapa kita imam harus jadi faqih? Nah saat ini ketika kita sholat tidak tergoyahkan oleh makmum gitu ya. Yang jahil. Ada makmum yang jahil, misalkan ketika imamnya faqih ya dia akan tetap mengetahui bagaimana saat kondisi seperti itu. Maka ketika misalkan imam ya kita berikan kesempatan kepada makmum ya sebagaimana tadi sudah jelaskan untuk membenarkan. Tapi ketika memang misalkan sudah tidak lagi kita tidak ingat, kemudian makmum pun tidak ada yang ini ya silakan untuk kembali ke jawaban yang tadi. Pada intinya kita berhusnuzon saja gitu ya kepada makmum tersebut. Mungkin makmum tersebut belum mengetahui fikih tentang sholat berjamaah. Maka kewajiban Ustaz Usman untuk mentaklim gitu ya para jamaahnya ini tentang fikih sholat. Barakallahu fiik. Terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir penutup yang luar biasa nih, menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan ada makmum atau kejadian seperti itu, semoga tidak terulang kembali ya. Karena menuntut ilmu itulah ilmu ya. Jadi syaitan yang saya ketahui itu kalau orang untuk ibadah diganggu Ustaz, tapi diganggunya enteng aja, cuma dicolek-colek doang gitu ya. Kalau mau beribadah, silakan beribadah. Silakan berbuat kebaikan. Jadi diganggu, tapi sedikit aja. Tapi kalau orang untuk melangkah menuntut ilmu, itu sangat besar gangguannya. Karena apa? Sekarang kalau orang sholat ibadah tanpa ilmu, bagaimana bisa Allah terima? Nah, seseorang akan akan menghalangi ia masuk surga karena ibadah-ibadahnya itu karena tidak punya ilmu gitu. Contoh di zaman Nabi Musa ya, setelah kita flashback itu ada kisah Abid yang hidup ribuan tahun untuk beribadah kepada Allah yang dulu panjang, usianya panjang, tetapi ini nggak ngerti ilmu ibadah, tapi nggak ngerti ilmu gitu ya. Dari toharohnya kalau kita wudhunya ya sebelum wudhu ada bab toharoh, nggak ngerti pakai pakaian najis, gimana mau sholatnya diterima? Toharohnya nggak bersih, pakaian nggak bersih, wudhunya nggak beres, sholatnya nggak beres. Maka perlu ketahui ilmu ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan orang yang man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan walladzina utul ilma darajat. Maka teruslah kita menuntut ilmu. Baik para imam, pelajari ilmu, baca Al-Qur'an, fikihnya. Makmum juga seperti itu, pelajari juga Al-Quran, fikihnya. Kalau imamnya berhalangan hadir atau ada kesalahan atau lupa bacaan, bisa dibenarkan secara syar'i yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan kalam
tahsin dan tafsir. Ya. Kali ini ya, selain membahas ayat Al-Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 10, dan juga ditutup dengan pentingnya kita menuntut ilmu ya Ustaz ya. Nah, semoga kita diberikan istiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi SAW tentang ilmu ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Siapa orang yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Insyaallah kita diberikan Allah keselamatan dengan senantiasa menuntut ilmu. Amin ya Allah. Jazakumullah khair Setunang atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Oh ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sedikit ya. Oh baik, ya. Kalimat penutup dari Setunang, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan kita semuanya, kita satu diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an atau hatinya terkunci? Mudah-mudahan dengan ada kajian tafsir ini kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang hatinya terkunci. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan bisa disebutkan berinteraksi dengan Al-Quran, kita memperbaiki bacaannya, tahsin Al-Quran, kemudian juga kita mentadabbur ayat-ayatnya. Tadabbur sa'ah khairu minal ibadah sana. Kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala sa'ah 1 jam itu akan lebih baik daripada ibadah 1 tahun gitu ya. Akan tapi tanpa kita ilmu. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa berkumpul kembali, dan terima kasih pada jamaah Zoomiyah yang dari Gorontalo, yang dari Tegal. Masya Allah, semangat antum luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia, keberkahan waktunya. Allah memberkati. Terima kasih, itu mungkin bentuk dari yang kita. Jazakumullah khairan katsiran para Setunang. Kita sebelum diakhiri doa, saya menyampaikan sedikit program-program Gema. Kita ada tahfidz online. Silakan yang ingin mendaftar untuk memperbaiki bacaan, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Quran, atau menjaga hafalan, menambah hafalan. Insya Allah kita buka. Kemudian pendaftaran PKSD Hufat Gema, kemudian pendaftaran pesantren Hufat Gema untuk masa pendidikan 2 tahun, 1 tahun tahsin dan tahfidz, menghafal 30 juz. Kemudian tahun berikutnya adalah pengabdian dan penguatan hafalan atau itqan muftin. Kemudian kita juga ada program Camp Quran. Ya, silakan yang ingin mendaftar Camp Quran, itu yang tadi Ustaz Unang sampaikan. Sekali-sekali kita belajar Al-Quran ya, di luar ya, untuk melihat ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, bumi terhampar luas. Dan kita mengajak untuk para sahabat Kalam Gema yang ingin turut hadir ya, turut andil berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah Quran, bisa berdonasi di rekening yang ada di sebelah saya ini. Sebelah kiri saya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kesalahan kata, ucap maupun perbuatan. Semoga bisa dimaklumi, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada peserta yang sudah hadir pada dari pagi dan sampai siang hari ini yang terus konsisten istiqomah. Dan jangan lupa ikuti kajian pekanan Gema setiap pekan ya, setiap pekan pasti ada ya, ikuti terus, upgrade ya. Mingguan bukan pekan, mingguan nih. Kalam kajian Al-Quran mingguan Gema. Gitu. Tapi agak gugup soalnya nih masih belajar terus untuk jadi moderator yang bagus ya. Ya alhamdulillah, ikuti setiap mingguannya ya, setiap minggunya selalu ada, selalu hadir insyaallah. Semoga Allah berikan kita kesehatan, dimudahkan urusan kita, dikabulkan hajat munajat kita, diberikan pemahaman serta ilmu,
yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan diberikan keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Bagi yang berdonasi, semoga Allah berikan atau Allah gantikan rezekinya yang lebih banyak lagi, yang lebih berkah lagi, dan semoga hartanya bisa menyelamatkannya dari kesulitan dunia dan akhirat. Sesi terakhir adalah doa. Ya, kembali lagi ke Ustaz Una, ya, doa yang tadi dipimpin oleh Ustaz Una. Mari kita sejenak untuk berdoa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa kafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatuh. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولا علينا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.